Marmer merupakan salah satu batu alam yang banyak ditemukan di permukaan bumi dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan sejak awal sejarah peradaban manusia. Dulunya, marmer hanya digunakan untuk mendirikan kuil, makam, dan monumen saja. Dan sampai saat ini, marmer telah digunakan sebagai bahan konstruksi dan dekoratif karena keindahan dan ketahanannya, serta memantapkan dirinya sebagai pilihan utama bagi pemilik rumah untuk menambah keindahan alam ke dalam ruangan interior dan eksterior mereka. Dari saat digali hingga siap dikirim, marmer akan melewati berbagai tahap transformasi terlebih dahulu. Dari mulai penambangan marmer, pembongkaran blok marmer, pemotongan, dan sampai pada tahap pemolesan pada batu marmer. Dan di dalam video kali ini kita akan mengulas bagaimana proses marmer itu dibuat dan pada akhirnya berada di pasaran. Menentukan lokasi penggalian potensial adalah langkah awal dalam proses penambangan batu marmer. Singkapan marmer yang terbuka adalah cara paling pasti bagi seorang ahli geologi untuk mengidentifikasi urat yang paling potensial. Selanjutnya, morfologi area akan menentukan apakah marmer akan dipotong secara horizontal ataupun vertikal. Blok yang dihasilkan ini memiliki berat antara 6 sampai 15 ton. Setelah setiap blok diekstraksi dari kuari, ini diklarifikasikan berdasarkan kriteria kualitas tertentu. Semakin rendah jumlah coretan di dalam marmer, maka akan semakin tinggi kualitas dan klarifikasinya. Sebagai contoh, blok marmer Crema Marfil adalah marmer kualitas terbaik dengan warna yang lebih terang dan hampir tidak ada coretannya sama sekali. Semua ini akan sangat menentukan harga marmer menjadi lebih mahal. Setelah marmer diekstraksi dari tambang, selanjutnya balok-balok tersebut diangkut ke pabrik dengan truk untuk diproses selanjutnya. Di setiap sentra produksi, balok dibongkar dan diklarifikasikan di halaman sebelum balok digergaji. Karena dimensinya yang besar dan bobotnya yang cukup berat, balok-balok tersebut perlu dipindahkan dan ditangani dengan derek dan mesin khusus, baik selama pemuatan, pembongkaran, maupun selama pemrosesan. Selanjutnya, marmer akan dipotong menggunakan pemotong dengan metode yang berbeda, yaitu balok besar akan diproses dengan multi-wire cutter, sedangkan balok yang lebih kecil dan tidak beraturan akan dipotong menggunakan pemotong balok. Dan tujuan utama pemotongan marmer ini adalah untuk menghindari pemborosan dan untuk memastikan hasil marmer olahan yang maksimal. Pemotongan balok dilengkapi dengan mata gergaji berlian berdiameter besar, dan pemotongan ini dilakukan di kedua arah pada saat yang sama. Ini juga termasuk bilah gergaji horizontal tambahan untuk memotong strip setelah ketebalan vertikal yang tepat tercapai. Setelah strip diperoleh, selanjutnya marmer diproses dan dipotong untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Kemudian, marmer tersebut diolah untuk mengubah tampilannya dan menghasilkan berbagai macam finishing yang berbeda.
Beberapa dari penyelesaian ini termasuk memoles, mengasah, dan pengamplasan. Ini biasanya merupakan langkah terakhir dalam proses persiapan marmer. Setelah hasil akhir yang sesuai diterapkan, lempengan akan siap untuk dipajang atau akan langsung masuk ke dalam kemasan dan siap untuk dipasarkan. Jika lempengan marmer dikirim ke luar negeri, serangkaian bundel kayu akan dipersiapkan dan marmer yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam wadah kotak kayu untuk transportasi, pemuatan, dan pengiriman marmer. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Sukses selalu buat Anda dan selamat beraktivitas.